Hai, ini saya Syamsul Alam di video kedua kita tentang gimana caranya ngisi template laporan keuangan ya. Jadi eh, seperti yang saya sudah bilang di video kemarin ya, ada dua template laporan keuangan, yaitu template laporan keuangan jasa dan template laporan keuangan toko online. Tergantung yang Anda jual, nanti saya bakalan kasih Anda salah satu dari dua template tersebut. Di video ini kita bakalan bahas tentang gimana caranya ngisi template laporan keuangan jasa gitu ya. Jadi Anda cari aja email saya yang judulnya template laporan keuangan jasa ini, mi@syamsulalam.net atau apa gitu ya. Pokoknya ada ini nih, ada template laporan keuangan jasa. Kemudian Anda klik link dari saya, yaitu ini ya. Anda klik aja linknya. Kemudian nanti Anda bakalan sampai di halaman ini nih. Jadi ini adalah halaman di mana Anda bisa download laporan keuangan Anda. Jadi seperti yang bisa Anda lihat di sini, beda dengan template laporan keuangan yang sebelumnya, cuma ada tiga yang perlu Anda isi, yaitu nama jasa, harga jasa, dan biayanya. Jadi kita langsung download saja ya. Kita pergi ke file, download as atau unduh sebagai, kemudian Anda pilih Microsoft Excel atau open document format kalau Anda pakai Open Office gitu ya. Jadi dalam contoh ini kita bakalan pakai Microsoft Excel, kita pilih aja. Tunggu beberapa saat, kemudian kita pilih Open with. Ininya kita pilih Microsoft Excel ya, karena kita tadi download Microsoft Excel. Kemudian kita klik OK. Berhubung saya sudah download, saya bakalan klik cancel, tapi Anda harus klik OK, oke. Nah, nanti setelah Anda klik OK, nanti bakalan keluar apa itu namanya? Nanti bakalan muncul di Microsoft Excel Anda seperti ini, dan seperti biasa di bagian atas ada tulisan ini, nanti ada apa ya, ada tulisan protected view gitu ya. Kemudian Anda klik tombol enable editing seperti yang Anda lakukan di video saya yang kemarin gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa edit laporan keuangan ini, dan seperti laporan keuangan yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang template Anda itu adalah template bulan Oktober 2014. Tapi nanti kalau di bulan selanjutnya, misal bulan November, yang perlu Anda lakukan, Anda cuma tinggal download ulang ya templatenya dari email Anda. Jadi saran saya, email saya yang isinya template laporan keuangan ini Anda bintang ya. Jadi ini ada tombol bintang di sini. Anda bintang seperti ini. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa Anda lihat di sini nih, di apa? Bisa Anda lihat di bagian start ini. Jadi ini ya, seperti yang bisa Anda lihat. Setelah saya bintang, sekarang jadi muncul ada di sini ya kan. Jadi seperti itu gitu ya. Nanti jadi kalau Anda mau cari gampang dan bisa Anda download sewaktu-waktu Anda membutuhkan gitu ya. Jadi kita balik lagi ke laporan keuangan, ke template laporan keuangan kita. Jadi yang perlu kita lakukan di sini ada tiga tab ya yang perlu kita isi, yaitu nama jasa, harga jasa, dan biaya. Untuk nama jasa, Anda tulis saja jasa apa yang Anda sediakan gitu ya. Jadi misal Anda jasa konveksi gitu ya. Pertama tentu saja Anda ganti ininya, namanya dengan nama perusahaan Anda. Kemudian untuk nama jasa, misal Anda menyediakan jasa konveksi, di hari pertama misal Anda ada order nih, ada orang butuh untuk bikin jas nih, jadi Anda masukkan aja pembuatan jas, kliennya namanya siapa, klien Suyoto misalnya, kemudian berapa harga jasanya, dan kemudian Anda isi di sini misal 2 juta ya. Kemudian Anda isi juga berapa biayanya. Jadi biayanya itu apa sih? Jadi biaya yang saya maksud di sini itu adalah eh apa ya istilahnya, bukan bukan fixed cost ya. Jadi ini adalah biaya variabel ya. Jadi Anda masukkan biaya variabel. Maksudnya biaya variabel itu apa? Biaya yang hanya terjadi ketika Anda mengerjakan hal ini gitu ya. Ketika Anda mengerjakan jasa ini gitu ya. Jadi yang termasuk biaya variabel itu adalah misal kain yang Anda gunakan untuk bikin jas ini, kemudian benangnya, kemudian kancingnya, dan lain sebagainya gitu ya. Atau misal kalau ada karyawan gitu ya, tergantung. Kalau karyawannya karyawan bulanan, maka itu masuk fixed cost ya. Fixed cost tidak Anda masukkan sini, biaya tetap tidak Anda masukkan sini ya, tapi nanti ada sendiri di bagian bawah. Tapi kalau karyawan Anda adalah karyawan freelance yang Anda bayar
hanya khusus untuk bikin ini gitu ya, yang Anda bayar tiap kali dia dapat orderan, tiap kali ada orderan jas gitu ya, maka Anda masukkan di komponen biaya ini. Jadi misal biaya untuk bikin jas ini misalnya 500.000, jadi saya masukkan aja 500.000 seperti ini, dan secara otomatis template laporan keuangan ini akan menghitung berapa pendapatan kotor Anda, kemudian dihitung total gross profit Anda berapa gitu ya, ya dihitung, kemudian nanti akan masuk di gross profit ini. Jadi kita bakalan isi hari kedua kita. Jadi misal di hari kedua kita misal dapat order misal apa itu namanya, apa ya, permak jeans misal, permak jeans emas gitu ya misal. Ini jeansnya ini nggak sembarangan, jeans emas gitu ya. Kemudian ini misal harga jasanya ini misal mahal gitu ya, karena emas jeans yang kita permak. Jadi misal 500 juta seperti ini, 5 juta maksudnya kalau 500 juta. Kemudian misalnya biaya yang Anda keluarkan untuk menyelesaikan ini semua misal 1 juta, Anda ketik di sini, dan ya sudah, yang perlu Anda lakukan cuma Anda tinggal ngetikkan nama jasa Anda, berapa harga dari jasa Anda, dan berapa biaya biaya yang Anda keluarkan untuk menyelesaikan jasa tersebut. Dan ingat ya, kalau Anda bisa ubah, apa itu namanya, tab ini, lebar dari sel sel Anda gitu ya. Jadi silahkan Anda bermain-main dengan ini, asalkan formula-formula yang ada di sini jangan sampai diganti ya. Jadi Anda hanya masukkan nama jasa, harga jasa, dan biaya Anda berapa. Nah, nanti 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 semuanya ini secara otomatis. Jadi Anda masukkan hari 1 Anda dapat order apa, hari 2 Anda dapat order apa, hari 3 Anda dapat order apa. Jika Anda tidak dapat order, tidak usah Anda isi gitu ya. Pokoknya Anda isi dari hari 1 sampai hari 31 atau hari 30 gitu ya. Dan nanti secara otomatis gross profit atau pendapatan kotor akan dihitung oleh template ini, total gross profit juga akan terhitung secara otomatis gitu ya. Dan nanti semuanya akan terhitung secara otomatis masuk ke gross profit ini gitu ya. Jadi misal ini 1 bulan atau dalam 2 hari, ya 1 bulan ini ya, 1 bulan ini Anda dapat 5.500.000 berupa gross profit. Nah, di sini Anda bisa masukkan komponen biaya seperti gaji karyawan, pulsa bulanan, biaya packing, biaya akomodasi, bonus prestasi, dan lain sebagainya. Ini juga bisa Anda ubah-ubah apa aja. Misal kalau dalam jasa ini nggak ada apa, Anda nggak perlu untuk ngasih pulsa bulanan, maka ini bisa Anda ganti dengan apa gitu, atau bisa Anda hapus, atau ya terserah Anda gitu ya. Jadi untuk biaya-biaya ini misal gaji karyawan Anda, misal Anda punya 2 karyawan gitu ya, masing-masing Anda gaji 2 juta 1 bulan, jadi semuanya gaji karyawan Anda misal 4 juta gitu ya. Anda masukkan di sini 4 juta. Kemudian nggak pakai pulsa bulanan, mungkin ada biaya packing, mungkin nggak ada gitu ya, karena yang making juga sudah karyawan ini gitu ya, dan mereka tidak jadi tambahan biaya. Tapi mungkin ada biaya akomodasi, misal biaya kirim barang gitu ya, biaya kirim barang ke kota lain pakai JNE gitu ya. Jadi misal ini kita masukkan 80.000 gitu ya misalnya. Nah, dan ini juga ada bonus prestasi. Bonus prestasi ini biasanya ini digunakan untuk customer service ya, agar mereka lebih semangat dalam closing gitu ya. Jadi Anda kasih persentase dari keuntungan Anda. Tapi kalau Anda nggak ada bonus prestasi seperti ini, maka ini bisa Anda 10%-nya Anda ganti aja jadi 0. Anda ketik aja 0, maka akan berubah jadi 0 seperti ini. Tapi kalau ada, Anda ketik aja 10, maka bakalan jadi 10% seperti ini gitu ya. Kemudian nanti software ini nanti akan ngitung sendiri berapa net profit dari toko online Anda atau situs jasa Anda gitu ya. Kemudian dia juga bakalan ngitung komisi untuk komisi alam ya, atau komisi saya 20% dari ini semua. Jadi, dan apa itu namanya, komisi saya, dan juga profit Anda berapa gitu ya. Jadi untuk komisi saya yang warnanya hijau ini nanti bisa Anda kirim ke saya tiap akhir bulan di rekening bank saya ini, BCA atau Mandiri ini ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini.
Jadi ya seperti itu aja gitu ya, semudah itu, sesimpel itu gitu ya. Dan nanti setelah 1 bulan sudah selesai Anda isi gitu ya, Anda tidak perlu butuh waktu banyak, cuman 10 menit aja untuk mengisi hal seperti ini gitu ya, sangat-sangat mudah sekali. Kemudian nanti di akhir bulan setelah selesai gitu ya, Anda pilih file di sini. Jadi Anda pergi ke bagian atas sini ya. Anda pilih file, kemudian Anda pilih save as gitu ya. Anda pilih save as, kemudian di komputer Anda ini misal di XLS ini Anda pilih oke XLS seperti ini, kemudian Anda kasih nama nih. Misal eh, jadi ini templatenya Anda hapus ya. Jadi laporan keuangan jasa ganteng banget Oktober Oktober 2014 seperti ini. Jadi Anda save aja seperti ini. Kemudian setelah Anda save, yang perlu Anda lakukan adalah Anda kirim laporan Excel tersebut kepada saya gitu ya. Caranya ngirim gimana? Anda klik compose di email Anda, kemudian email saya adalah mi@syamsulalam.net ya. Anda ketik mi@syamsulalam.net di sini, kemudian subjeknya laporan keuangan bulan Oktober misalnya. Laporan keuangan ganteng banget bulan Oktober 2014 misalnya. Seperti ini, kemudian eh, kemudian Anda pilih ini ya. Kemudian Anda klik tombol peniti ini, atau apa ini ya? Bukan peniti ini ya. Apa ya ini? Safety clip ini ya. Jadi Anda klik aja ini, Anda klik attach files, kemudian Anda pilih tadi file yang tadi Anda save ya, file Excel yang tadi Anda save ya. Jadi kita bakalan cari di desktop, di Excel, mana Excel saya? Ini. Kemudian laporan keuangan jasa ganteng banget ini ya. Tunggu beberapa saat, dia bakalan ngupload. Setelah itu kalau sudah selesai seperti ini, Anda klik tombol send seperti ini. Jadi ya semudah itu gitu ya. Jadi yuk kita klik tombol send agar email saya mengirim ke diri saya sendiri gitu ya. Jadi nanti ya seperti yang bisa Anda lihat ya. Jadi nanti di saya nanti bakalan muncul seperti ini, dan saya nanti bisa lihat gitu ya laporan keuangan dari toko online ganteng banget seperti apa gitu ya. Jadi saya rasa sekian dari saya. Saya rasa sangat-sangat mudah sekali bagi Anda untuk mengisi laporan keuangan ini gitu ya. Tidak perlu waktu banyak gitu ya. Dan saya harap tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jadi sekian dari saya. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum, dan jika Anda ada pertanyaan tentang apapun, jangan sungkan untuk tanya saya di grup ya. Jadi sekali lagi, salam senyum.